Jangan Tuhan. Selamat sore teman-teman. Wah kurang semangat nih, kurang merdeka berarti. Selamat sore. Puji Tuhan. Selamat datang untuk kita beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur kalau bangsa kita pada hari ini merdeka. Tepat 79 tahun bangsa kita sudah merdeka. Nah pertanyaannya bagaimana dengan teman-teman nih? Apakah teman-teman sudah merdeka? Oke. Saya merdeka. Puji Tuhan. Mari teman-teman saya undang bangkit berdiri. Kita mau mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau katakan besar dan ajaiblah karyanya Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau adalah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau adalah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Tuhan. Biar segala puji hormat kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah ya Bapa. Allah yang layak kami tinggikan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Kalau sore hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini ya Bapa. Untuk kami datang beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan dan juga ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Memimpin setiap pujian kami ya Bapa. Memimpin jalannya ibadah kami ya Yesus. Yesus, kami mau serahkan ibadah kami hingga akhirnya nanti. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri teman-teman. Kuasanya memerdekakan. Haleluya. Kita mau katakan bahwa kita sudah bebas. Kita sudah merdeka oleh karena kuasa Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia, kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya akan memudahkan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, haleluya. Bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Oh, glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Haleluya. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari belenggu si setan. Oh, glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Bebas, 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 Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari belenggu si setan. Oh, glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Sekali lagi bebas, 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 Roh Kudus bebaskan kami. Haleluya. Bebas dari belenggu si setan. Oh, glory, glory,
perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Kuasanya memerdekakan. Sekali lagi katakan lebih keras. Kuasanya memerdekakan. Haleluya. Di pujian ini kita mau bebas dari belenggu apapun yang belenggu kita saat ini. Kita lanjut pujian, kita bukan bangkit. Haleluya. Kalau Tuhan sudah membebaskan kita, sekarang giliran kita yang bangkit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, haleluya, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, kami kan bangkit Tuhan. Haleluya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekaranglah waktunya. Haleluya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, haleluya, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya, kita mau beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Pujian tidak saya panjang lebarkan lagi.
Sebentar lagi kita akan sedikit menerima renungan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus masaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kasih-Mu di tanah tercinta, negeriku
ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Ini kerinduan kami ya Bapak, agar kami bangsa kami ya Tuhan, agar generasi muda di bangsa kami ya Bapak boleh diperbaharui, boleh menerima curahan kuasa yang datangnya dari Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan. Nanti Mas Rangga pimpin dalam doa. Mimbar saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Selamat petang semua, selamat beribadah kepada Tuhan. Langsung saja saya serahkan kepada yang membawakan tugas. Ya, tidak usah ada renungan, tidak apa-apa, langsung saja program acaranya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, merdeka! Haleluya. Puji Tuhan, di Saturday Sharing hari ini sesuai dengan temanya tentang merdeka, 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 merdeka. Oke, nanti akan dibagikan Mbak Vina 1 lembar kertas dan pulpoin. Mungkin teman-teman ada yang bawa pulpoin sendiri, puji Tuhan. Yang tidak bawa akan dibantu Mbak Vina, puji Tuhan. Oke, satu ayat untuk membawa kita dalam Galatia 5 ayat 1. Ya, dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Saya bacakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, dalam Galatia dikatakan sungguh-sungguh. Berarti sungguh-sungguh itu tidak setengah, tidak 3/4, tidak 7/8. Jadi kalau bahasanya anak muda itu all out. Ya, semuanya all out. Semuanya greget, semuanya maju, semuanya itu harus diperjuangkan dengan benar-benar. Itu artinya sungguh-sungguh ya. Jadi kalau teman-teman buat lingkaran sungguh-sungguh, maka lingkaran titik awal itu akan kembali bertemu dengan titik akhir. Sehingga saling tumpang tindih. Itu artinya bulat atau sungguh-sungguh ya. Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa ya. Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Jadi segala urusan dosa itu yang bisa menyelesaikan hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita berusaha model apapun itu tidak bisa. Oh, saya tak melakukan kebaikan supaya dosaku diampuni, tidak bisa. Sampai kita mati pun tidak bisa. Oh, saya tak rajin, tak setia kepada Tuhan. Seluruh hidupku tak serahkan kepada Tuhan supaya dosaku diampuni, tidak bisa.
Manusia tidak bisa menyelesaikan satu perkara dalam hidupnya yaitu dosa. Sehingga dalam ayat yang lainnya Kristus itu yang telah membebaskan dari dosa satu kali. Ya, hanya satu kali kemudian selesai. Selanjutnya bagaimana usaha kita setidaknya meminimalisir kita untuk berbuat dosa. Mengurangi bagaimana kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena apa? Kristus sudah sungguh-sungguh memerdekakan. Jadi apa yang dilakukan Yesus itu all out. Seharusnya hidup kita, saya pun juga belajar, kita pun sama-sama belajar, all out juga. Jadi tidak timpang. Kalau timbangan itu walaupun tidak seimbang, tidak terlalu timpang. Teman-teman pernah ya timbangan kosong, kemudian dikasih timbel, langsung jelek. Itu pasti akan bunyi jelek. Sehingga keseimbangannya itu akan terganggu. Itu terus. Kalau teman-teman nyoba lagi dalam timbangan kosong kasih timbel jelek, itu akan keseimbangan dua jarum ini akan terganggu. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita mau belajar bersama-sama atau saya balik kita mau bersama-sama belajar untuk juga menjaga kemerdekaan yang Tuhan beri. Karena sudah dimerdekakan, jangan kembali lagi. Ya, ini manusiawi, sangat manusiawi. Ya. Sehingga sering dikatakan oleh banyak hamba Tuhan bertobat itu tidak hanya sekali selesai, enggak. Setiap hari itu hidup terus dalam pertobatan. Karena apa? Firman Tuhan wis menulis, kalau firman Tuhan menulis ya pasti akan terjadi. Supaya jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Berarti kalau firman Tuhan sudah menulis seperti ini, apakah sangat bisa kita dikenakan kuk perhambaan dosa? Sangat bisa. Makanya firman Tuhan katakan jangan mau lagi. Ya. Poin yang berikutnya, kita akan belajar soal yang pertama. Waduh, soal yang pertama. Selain dosa, teman-teman pernah dimerdekakan dari hal-hal apa atau situasi atau kondisi apa yang dulunya itu sangat mengikat teman-teman. Selain dosa loh ya. Tadi sudah saya kasih dasar, dosa tidak bisa kita selesaikan sendiri. Berarti ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal apa yang pernah dimerdekakan dalam kehidupan kita. Atau situasi apa, situasi kondisi apa dalam hidup kita. 3 menit. Bisa. Jadi ada banyak hal-hal yang dalam kehidupan kita itu mengikat kita. Dan kemudian kita sekarang berubah. Tidak menjalani hidup yang seperti itu. Pasti pernah, pasti pernah. Gak bisa ini contohan ini gak bisa. Jadi nanti teman-teman ada yang masuk sekolah Om Pilus, terus Om Pilus ngajar, seperti ini modelnya. Tidak bisa yang namanya ulangan contohan itu tidak bisa. Karena pendapat masing-masing sendiri. Aku pernah dimerdekakan, mohon maaf Om Pilus, dari misuh-misuh. Loh itu hal yang dimerdekakan. Dulu kalau saya tidak ngomong sego pencuk, lambeku iki ono sing kurang. Tetapi sekarang saya sudah tidak lagi. Itu salah satu hal yang dimerdekakan. Atau dalam kondisi misalkan, saya dulu itu tidak bisa mengatur waktu, berantakan semuanya. Pokoknya syukur geradakan. Tetapi sekarang mulai tertata hidup saya, itu mulai dimerdekakan. Ya, mulai dimerdekakan. Atau dulu saya itu kalau tidak minum kopi itu tidak bisa.
Sekarang saya lepas dari yang namanya kopi. Loh itu salah satu hal yang dimerdekakan. Atau dalam kondisi saya kalau tidak tidur di jam 1 pagi, saya tidak bisa. Loh itu mengikat. Sekarang saya tidurnya setengah 7 malam. Ini kesaksian saya ya sambil sharing, saya awali dari sharing. Saya dulu itu keterikatan dengan mohon maaf kata konsumerisme. Kalau saya tidak check out di Shopee, itu saya tidak bisa. Betul. Tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya almarhumah Ibu Gembala. Sampai Ibu Gembala nyampaikan gini, kon lek caramu kayak ngono, belungmu kok lawannya cocotmu, orang Jawa bilang seperti itu, gak kuat belengmu. Karena kalau saya tidak check out dalam 1 minggu, itu gak enak rasanya. Bahkan teman saya itu memfasilitasi, saya sampaikan jujur apa adanya karena saya ada di belakang mimbar. Saya sampai punya hutang itu 800.000 lebih, hampir 1 juta. Sehingga pendapatan saya, HR saya itu habis untuk nyaruh hutang. Betul itu. Sampai, nanti kelanjutannya ya, sampai 1 kali waktu saya ngerti apa yang artinya gak berguna dibanding hal ini. Apakah sekarang masih check out Shopee? Iya, tetapi hanya untuk yang benar-benar tidak bisa yang saya atasi sendiri. Ya. Misalkan ada barang yang saya tidak sempat untuk beli sendiri. Saya bisanya harus online ini. Karena nanti akan memakan waktu saya. Itu yang saya lakukan. Oke, lanjut nomor 2 Mas Wahyu. Bagaimana cara Anda, bagaimana cara teman-teman terlepas atau terbebas dari hal atau situasi kondisi tersebut? Ada cara yang jahat, ada cara yang baik. Cara yang jahat, seperti yang saya sampaikan tadi dari konsumerisme, utangku ndrendel. Ya, kalau orang Jawa bilang utangnya ndrendel. Sehingga Tuhan memakai cara jahat melalui teguran dari Ibu Gembala. Itu cara baik. Cara jahatnya adalah pernah ditipu, ya. Pernah ditipu. Saya pernah ditipu ketika check out suatu barang. Tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Bahkan dulu mohon maaf ya teman-teman, mungkin check outnya harga kisaran puluhan ribu sampai 100 ya. Atau mungkin maksimal 200. Saya itu pernah check out satu barang itu 650.000. Ketika saya mengingat sekarang, mohon maaf kata, gila ya diki aku itu. Saya ngomong ke diri saya seperti itu. Walaupun barangnya sampai sekarang masih ada dan tidak terpakai. Pernah saya. Mas Oni pernah mendapatkan matras olahraga dari saya. Pernah? Ya. Pernah. Jadi saya pernah check out alat fitness itu seharga 650.000. Sekarang tidak terpakai. Betapa bodohnya saya. Ya, kalau saya ngomong ke diri saya sendiri betapa bodohnya diri saya dulu. Makanya sekarang aduh, enggak gawe opo. Sehingga teguran dari Tuhan, dari Ibu Gembala, yang kedua saya pernah ditipu. Ya, saya pernah ditipu. Mungkin teman-teman mikir uripe Mas Pilus aman-aman, ya enggak. Ini buktinya. Rambut putih. Oke, mungkin teman-teman tadi yang begadang, bagaimana cara melepasnya?
tipes umpilus 2 minggu sampai rambut brodol. Loh, itu cara teguran yang keras dari Tuhan. Saya tidak pernah mengatur waktu umpilus. Sehingga dalam satu peristiwa waktu presentasi, saya kurang bisa mengatur waktu Mas Bilus. Sehingga perkuliahan saya mundur sampai berapa tahun. Oh haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, ini yang tidak semua orang mau ya, karena mungkin ada rasa malu dalam diri. Kalau saya pribadi, tidak, saya cerita aja, karena itu kebodohan saya di masa lalu, supaya jangan sampai orang lain mengalami hal yang sama. Bila ada kesempatan, maukah teman-teman sharing ke orang lain yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam hal serupa? Kalau iya, alasan teman-teman apa? Kalau tidak, alasan teman-teman apa? Apakah nanti ketika teman-teman dalam pergaulan dimanapun teman-teman berada, kemudian ada orang yang cerita, loh kok cerita ini podo karo zamanku ndikik ya, saya wis gak ngalami. Tak sharing sih, tak cerita. Bisa disebut dengan mini kesaksian, itu bisa. Tidak harus bersaksi itu dalam gereja. Enggak. Teman-teman dalam presentasi di kelas bisa sambil disisipkan kesaksian, itu bisa. Sambil ngobrol, ngopi-ngopi, ngafe dengan teman 1 kali 2 kali waktu. Dengan bercerita kemurahan Tuhan, dengan bercerita dilepaskan Tuhan dari apa. Itu sudah bisa disebut kesaksian. Karena kalau kita bersaksi langsung 1 tambah 1 sama dengan 2, artinya gini, Tuhan Yesus itu tahu, nolong aku. Teman-teman ini kan tidak semuanya Kristen toh ya, kebanyakan kan Muslim. Mereka akan mengen itu, lapo kon nyeritakno Tuhanmu. Karena itu yang ada di lapangan. Lapo, enggak usah nyeritakno nabimu. Tuas teman-teman nanti dicibir ya. Jadi bersaksi itu tidak bisa saklek kalau ke rekan-rekan kita yang belum seiman. Oke, dari yang laki-laki, yuk Mas Rangga yang sudah masuk dalam dunia kerja. Waduh ini. Silakan Mas Rangga. Gak apa-apa. Mau ke depan? Oh, enggak. Gak enakan. Gak enakan niku ya apa ya? Sungkan ya. Apa? Tidak bisa berkata tidak. Heeh. Say no. No. Mm-mm. Yang nomor 3.
Ada orang gak enakan itu gak enak, puji Tuhan. Tepuk tangan dong buat Mas Rangga. Eh, saya ada buku ya, saya ada buku tentang belajar untuk masa bodoh, Mas Rangga. Jadi untuk orang-orang yang tidak enakan itu bisa memakai masa bodoh. Masa bodoh itu bukan acuh tak acuh. Kalau acuh tak acuh itu tidak mempedulikan. Tapi kalau masa bodoh itu masih peduli. Lihat dulu gimana orang lain bekerja, bagaimana orang lain menyelesaikan, baru nanti lek mentok gak iso, kita tinggal ngomong ini toh. Ya boleh gawing ini. Nah, ini bukan kata-kata saya, tapi dari buku yang pernah saya baca. Belajar untuk masa bodoh. Ada bukunya, masih ada. Kalau masalah nggak mau pinjam, saya pinjami. Saya ada bukunya. Oke, dari yang masa-masa SMP. Nah, masa-masa SMP ini kalau masuk kelas 1 itu masih takut. Yang bahaya baik SMP maupun SMA itu adalah kelas tengah. Ya, kelas tengah. Karena dia merasa safe, aman. Aku gak perlu adaptasi kelas 10, aku tidak perlu memikirkan ujian kelas 3. Jadi di kelas 2 itu masa-masa yang aman, safe, tetapi sebetulnya sangat berbahaya. Ya, Mbak Sahira. Yang nomor satu, saya sudah dimerdekakan dari hal yang jarang mengerjakan PR ke sekarang yang lebih rajin lagi untuk mengerjakan PR. Jarang mengerjakan PR. Sekarang rajin mengerjakan. Dulu sebetulnya rajin Mbak Hira mengerjakan PR di sekolah. Yang nomor dua, menyadari diri sendiri melalui teguran atau hukuman dari orang yang saya rugikan. Oh, heeh. Yang nomor tiga, mau supaya saya bisa mendapatkan respon atau tanggapan baik yang dapat saya simpan. Pernah Mbak Hira berarti dengan orang-orang yang dirugikan, siapa? Teman bisa, Mm-mm. keluarga bisa. Gitu. Berarti mereka pernah negur Mbak Hira karena mereka merasa dirugikan. Nah, Pernah langsung. sindir. Oh disindir sama teman mesti ya? Ya, Heeh. Oke, puji Tuhan. Itu yang terjadi di masa-masa sekolah ya, yang terjadi di masa-masa sekolah. Jadi memang itu hal yang wajar. Hal yang wajar karena cuapek ya, capek. Sehingga kita berpikirnya, alah engkau sih, akhirnya di sekolahan. Bukan hanya di SMP aja, nanti di SMA Mbak Vivi akan mengalami hal yang serupa. Baru nanti akan tahu ketika di zaman kuliah, ya, di zaman perguruan tinggi. Nanti nggak percaya, wis silahkan dilakukan sendiri. Om Pilus nggak mau ngomong daripada nanti Om Pilus ngomong tirosi, cari ini hoax. Ya, kalau Om Pilus mau ngomong tok, kalau ngelakoni lah kok ngerti dia. Oke, ada lagi Mas Wahyu di operator LCD. Loh, Mas Wahyu monggo. Silakan Mas Wahyu. Mungkin cari lagu mas, Hmm? cari lagu-lagu yang susah. Oh, terus. Sekarang kadang ya ada agak menikah. Hmm. Yang ketiga, oh enggak mau. Oke. Mungkin Mas Wahyu saya nangkepnya dari tugas ya. Mungkin ada tugas-tugas yang diterima Mas Wahyu terlalu tinggi
bagi pribadinya Mas Wahyu, ada kan tugas-tugas yang mungkin kita terima, waduh kok terlalu tinggi ya gaweku ya. Akhirnya Mas Wahyu overthinking enggak? Oh enggak, puji Tuhannya enggak sampai overthinking. Sehingga bisa terselesaikan ya, entah dengan cara cepat atau cara yang lambat akhirnya bisa terselesaikan. Puji Tuhan. Satu perwakilan yang sudah berumah tangga, kan saya belum. Saya diwakili Mas Rangga dalam bekerja. Om Oni monggo. Saya dimerdekakan itu dari rasa geram. Mungkin kaget ya. Omoni koyo lemah lembut ya. Ternyata geram. Lemah Geram lembut. itu geram itu apa sih, geram itu kan nggak kelihatan ya. Mungkin saya bisa menutupi dengan tersenyum, dengan tertawa, tapi hatinya geram. Karena di rumah tangga kita hidup dengan keluarga, apalagi saya di rumah itu juga jadi satu dengan ibu mertua dan adik ipar. Nah, saya itu geramnya gini. Saya dimerdekakannya baru-baru ini. Baru ketika Om Angga Firman jangan bergaul dengan orang yang Mudah marah, atau apa? Istilahnya gusar. lekas gusar. Itu langsung naik saya. Berarti orang yang berteman dengan saya itu dirugikan. Karena ternyata orang yang lekas gusar, orang yang geram itu saya, Tuhan. Dari situ saya tertegur dan saya mulai berubah. Saya dimerdekakan dari itu. Dari setelah firman itu saya mulai lepas, saya nggak geram. Geramnya itu melihat tingkah laku dengan keluarga atau orang-orang di sekitar saya di rumah. Bukan di sini lah, di sini kan saya kadang mungkin cuma hari Kamis, hari Sabtu, Minggu ya, dengan orang-orang di rumah di sekitar saya dengan cara berbuat mereka. Kalau dengan cara pendekatan enggak, cara berbuat yang semisal hal kecil ya, kayak habis naruh pisau, kan saya pesen lek naruh pisau jok di meja sing rendah karena ada anak kecil nanti diambil. Nah sekali waktu terjadi, nah Henok itu mau bawa pisau, orang bawa pisau, gitu dah. Dari situ ya geram itu gini, kita nggak mau negor, tapi kita simpen sendiri. Nah itu loh. Nah saya terikat dari situ. Saya nggak mau ngomong langsung, negor langsung, tapi saya simpen sendiri. Akhirnya ya siapa bedongkol ngono lah ya. Jadi bedongkol gregeten sampai terus aku tak meneng aja suka ngurusi. Nah gitu. Tapi setelah dengar firman itu, ya memang saya nggak ngurusi tenanan. Jadi saya berusaha untuk jadi orang yang nggak cepat gusar, nggak jadi orang yang cepat geram gitu. Jadi sekarang hal itu pun terjadi, masih tetap dilakukan, kayak ngambil sesuatu nggak dikembalikan ke tempatnya. Saya sering ditegur Om dari sini ya. Saya belajar dari situ sih, itu termasuk yang dimerdekakan. Ketika ngambil sesuatu nggak dikembalikan ke tempat lain, memang menyusahkan diri kita sendiri. Lah di sana itu mau tak buat seperti itu, pikir saya ya. Tapi saya nggak mau negur langsung, nggak bisa kayak Om Tulus. Ini loh. Enggak, saya orangnya nggak bisa gitu. Jadi saya simpen sendiri, akhirnya saya gusar-gusar sendiri, saya geram-geram sendiri, saya marah, saya simpen sendiri. Nah setelah dapat firman itu saya dibebaskan. Sekarang enggak. Tapi memang enggak dikembalikan, ya wis tak cukup, tak kembalikan. Ketika ada gunting keleleran, ya tak cukup, tak kembalikan. Wis aku tak gini ya Tuhan, daripada aku geram. Kalau itu enggak dikembalikan, ya tak kembalikan. Ya aku tahu. Nah itu caranya, cara saya. Selain saya minta pimpinan Tuhan supaya saya enggak dikasih geram lagi, supaya saya bebas. Saya juga enggak menyimpan sakit hati dengan orang-orang sekitar itu. Nah, mungkin teman-teman kalau di tempat-tempat lain mungkin ada hal-hal seperti itu, jangan simpan geram. Mending memang langsung ditegur saja. Tapi ya itu tadi, saya orangnya nggak bisa seperti itu. Jadi
sharingnya ya mau, ini sudah saya sharingkan. Itu sih. Oke, kalau perihal geram dan marah, teman-teman tahu ya sifat saya dulu seperti apa. Saya akui, saya ini tipe orang yang geram, bahkan Ibu Gembala ngomong kon niku arek mokongan. Ya. Tetapi ketika tahun 2018, saya itu mendapatkan satu ayat. Ya, mendapatkan satu ayat, kemudian saya dari situ belajar. Oh iya ya, sing diomongno emak iki bener. Lek awakmu muring-muring, lek awakmu geram, lek awakmu opo, utawa ketika kamu marah berkata yang keras, berkata opo, iku kesel nang awakmu dhewe. Dan itu betul ternyata. Apalagi diperhadapkan dengan siswa-siswi yang sangat luar biasa. Ketika saya mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala di saya mengajar, itu ternyata memang lebih masuk daripada saya dengan cara membentak-bentak. Sehingga ketika ada siswa itu cuma saya lihat aja, sambil saya senyum. Terus dia akhirnya nyadar, sudah Le, sini Le, tak rangkul. Opo? Oh sampean, nangis moro-moro. Ternyata apa yang disampaikan Ibu Gembala, saya praktekkan itu terjadi betul, 100% manjur. Karena saya akhirnya berpikir, oh iya sih pengalamanku daripada pengalaman orang tua saya, lebih banyak orang tua saya. Orang tua saya sudah pernah di zaman saya, tapi saya belum tentu bisa sampai di zaman orang tua ya. Dulu kalau teman-teman belum tahu ya, mungkin generasi pertama yang saya ajar musik, Mas Wahyu. Kalau Mas Wahyu ikut saya ngajar musik, sekarang beda sekali dari zaman dulu Mas Wahyu. Kesel dewi tiba nih Mas Wahyu, betul itu. Wis ilmu ini gak masuk, percuma dong kesel nang awake dewi. Apalagi dulu waktu saya melayani Tuhan, tanyakan Om Angga sama Om Oni ya. Saya kalau ngedram itu tidak ada yang namanya muka itu, sumringah itu enggak ada. Melorok mesti. Ya tetapi Tuhan berangsur-angsur ubahkan. Ya semuanya itu proses hidup. Kita belajar. Bersama-sama kita belajar semuanya. Si Tuhan, Om Oni, saya tentang hal yang itu, tentang mengembalikan barangnya tidak dikembalikan. Dulu memang saya geram. Tetapi saya tiba-tiba mendapatkan firman Tuhan ini. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul. Saya berdiri di depan mimbar, di belakang mimbar. Saya tidak mau berbohong. Betul itu. Nah, ketika saya muangkel, ketika saya apa, tidak apa-apa kena kabel, lincingnya kabel. Kok tiba-tiba ayat itu terlintas, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya langsung guyu-guyu dewe. Waduh iya ya Tuhan, yo. Terima kasih puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yang terakhir, Tuhan Yesus memberkati, merdeka. Apa yang sampaikan teman-teman, yang di-sharekan teman-teman ini bukan aib, bukan. Ini bukan kejelekan, bukan. Iki rahasiaku diumbar, bukan. Enggak. Ini untuk kebaikan kita bersama. Supaya ketika nanti kita ada dalam satu kondisi atau dua kondisi atau bahkan 3, 4, 5 kondisi yang sama, kita bisa self control ya. Self awareness, mengetahui diri kita ini seberapa. Self control, bagaimana kita mengontrol diri. Sehingga kita nanti yang terakhir self accepted, kita bisa menerima. Kita bisa menerima. Dari self awareness, self control, yang terakhir adalah self accepted. Kita bisa menerima diri kita sendiri, bisa menerima orang lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kami serahkan selanjutnya untuk games, langsung aja enggak apa-apa. Puji Tuhan. Halo guys. Kok mau game kok lemes ya? Halo guys. Halo. Siap gak mau main game? Oke. Ini ada 2 ya. Game yang pertama ini
ini berhubungan dengan Alkitab, tapi nanti kalau games yang kedua itu berhubungan dengan 17 Agustus. Sekarang kita mau bagi kelompoknya menjadi dua, karena ini permainannya grup. Dihitung mulai dari Om Pelus ya, 1, 2, 1, 2 gitu, oke. Oh ya Mas Wahyu lupa aku. Dari Mas Wahyu sih. Baiklah, yang satu di kananku, yang dua di kiriku. Dengan hitungan 10 mundur ya, harus jadi baris berdiri jadi satu banjar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang siji. Melok wis web yo. Melok kelompok yang pelos ya. Oh, gak iso ya. Ada wis. Laptop ae wis ada. Gak apa-apa pakai laptop ae. Oke. Oke guys, permainannya adalah Bible Scramble. Geser-geser. Oke, permainannya adalah Bible Scramble. Oke, ada rules. Jadi, tak bacakan rulesnya. Yang pertama, disediakan beberapa huruf acak yang berisi nama tokoh Alkitab dan juga nama Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Yang kedua, kelompok membentuk barisan satu banjar, sudah ya. Yang ketiga, menebak dengan cara cepet-cepetan, yaitu mengangkat tangan dulu baru menjawab. Nanti diberi waktu 7 detik untuk menebak. Kemudian setelah menebak, orang yang paling depan itu nanti akan mundur ke barisan belakang. Jadi nanti gantian. Terus penilaian didasarkan kepada yang paling banyak menebak. Oke. Dan di sini ada 32 soal. Jadi nanti diperebutkan banyak-banyakan siapa yang bisa menebak. Oke, jangan lupa mengangkat tangan dulu baru menjawab. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu melok opelus. 7. Oke, contoh soalnya ya. Contoh soal B Y U A. Jawabannya ayo. Paham? Oke. Ready?
Tak hitung sampai pin 3 langsung angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, masuk akal. Iya, mundur. Salah. Oh, Mangga yang menulis skornya ya, Om. Oke, jawabannya Wahyu, betul. Kelompok 2. Oke, ready? 1, 2, 3. Ayo, Kak ngomong kok. Oh, didudui gak oleh. Oke, gak oleh ya, gak oleh ya. Mundur, mundur, mundur. Gak oleh, Didi soalnya. Oke. Ready? 1, 2, 3. Ayo ngomong. Oke. Kamu harus ngomong satu sih. Lukas, betul. Yeay. Ngomong satu sih atau ngomong dua gitu loh. Sambil angkat tangan. Oke. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gak bisa. Ayo. Masmur. Oke, kelompok 1 betul. Masmur. Ready? 1, 2, 3. Dua sih. Yunus. Oke, 1, 2, 3. Yesaya. Gak tahu. Udah ya. Kaiso, Kaiso jawab. Siapa? 1. Zakaria. Satu. Titus. Masuk. Satu. Esther. Markus. Daniel. Oke, betul. Siap. 1, 2, 3. 2.
Raja Herodes. Yakobus. Pinter. Oke. Satu. Petrus. Oke. Oke, lanjut. 1, 2. Sakeus. Oke. Oke, 1. Iya ta, aku lali. Ora apa-apa. Lanjut. Joel. Joel. Joel betul. Yellow. Yellow. Keseleo. Soleh. Lisu. Satu. Sie. BLZE. Tot Isabel. Satu. Timotius. Saya ono deh. Oh, Esther, thank you. Tepuk tangan buat kita semua. Wuh. Wuh. Lisu karo sing ero. Oh, pelus karo lisu. Siapakah pemenangnya? Jeng 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 jeng. Pengumumannya, kelompok 2, 9 poin. Dan kelompok 1, 11 poin. Baru kali ini kelompok yang pelus kalah. Baru kali ini kuis lebih menang jawaban salahnya daripada jawaban. 12 jawaban salah, jawaban benar. Oke, ada lagi. Jangan berkecil hati, kelompok 2 tetap satu kelompok ya. Kita akan main estafet karet. Minta bantuannya.
etan. Kan ya? Oke, kelompok 1 di kanan saya, kelompok kiri di kiri saya. Kelompok 2 maksudnya. Ayo satu banjar seperti tadi. Oke. Nanti finish kano tepungnya kok kotor. Finish kelompok 1 sebelah sini ya. Terus kelompok 2 sebelah sini ya. Jadi apa? Ya wis lah, gak apa-apa wis. Kena tepungnya kurang seru aja no. Ya wis siji-siji ya, soalnya gak ada tepungnya. Sing jatuh gak bisa ya, harus diulangi lagi ya. Oke, wis paham kan caranya ya? Banyak-banyakan dengan waktu sampai sing panjang iku kok ndek 2. Gak apa-apa tuh, cek seru tuh. Cek seru tuh. Oke, siap? Kok jongkok gak apa-apa. Siap ya? 1, 2, 3. Ayo. 1 ya, diambil 1. 1. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Semangat, semangat. Jatuh. Ulangi, ulangi. Ayo, ayo, ayo. 1 sel. Gak boleh oh. Ambilnya harus 1. Ayo kelompok 2 disusul kelompok 1 dengan skor 1-1. Ayo. Siapa yang menang ini nanti? Kembalikan. Oke, sip. Awas jatuh. Ayo, ayo. Ayo Sel, semangat Sel. Sel, 1. Gak oleh, ngono. Ya gak oleh, tetep 1. Ayo, 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 ayo. Ayo kelompok. Oh masih 4, sama-sama 4. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ya, kelompok 2 sudah dapat 5, kelompok 1 masih 4. Ayo, segera, segera. Ayo lebih cepat lagi.
2 sudah dapat 6. Dan kelompok 1 dapat 5. Waktu kurang 5 menit lagi. Ayo. Ayo, saya panjang sampai 2 kok tadi. Ayo. Oh, kelompok 2 unggul. Kelompok 2 unggul. Awas. Weh. Apa sih iku? Skor sementara kelompok 2 masih unggul ya. Gak apa-apa. Ayo, ayo. Dua menit lagi. Ayo kelompok 1, lebih cepat lagi. Ayo, ayo. Kurang 2 menit lagi sih, An. Ganti, lek gak iso ganti. Sel gak kepingin ganti ya. Ayo. Kurang 1 menit lagi. Aduh, 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 aduh. Ayo. Aduh, kelompok 2 kok stuck iki ya apa sih? Ayo, setengah menit lagi. Oke, setengah menit lagi ya. Oke. 10 hitungan mundur. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hore, tepuk tangan. Hehehe, kau boleh. Ayo, ayo dihitung. Kelompok 1 mendapatkan 12. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 berapa, Om? Nomor 2, 12. Seri. Karena seri kita tambahi 1 menit lagi ya. Ayo, belum
belum dimulai. Loh, gak bisa, tetap satu-satu. Ayo, baris. Atur strategi buat memenangkannya. Oke? Ayo menari untuk Tuhan. Amin. Hitung dong. Ya. Satu-satu ya, ambilnya tetap satu-satu. Oke, 3, 2, 1. Ayo ikuti Bapak Ibu. Oke, tuh, sip. Kaki ke depan, mari semua bergoyang menari. Sukacitaku. Bapak Ibu yakin bersukacita, amin? Kalau Ayo, segera. ayo melangkah ke kanan, melangkah ke kiri, dan melangkah ke depan. Lu tuh. Oh iya. 30 detik sudah ya. Kurang 30 detik. Kalau jatuh nggak boleh lo ya. Ayo. Siap Bapak Ibu ya. 45 detik. Ayo. Kurang 10 detik. Saya melihat Bapak Ibu sendiri. Angkat tangan. 3, 2, 1. Oke, hop. Pemenangnya adalah kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan duduk lagi teman-teman. Akhirnya kelompok 1 dapat hadiah, kelompok 2 dapat hadiah juga. Oke. Cek, Amit. Oke guys, karena sudah bermain game, jadi kita dapat hadiah ya buat yang menang. Games yang pertama adalah Bible Scramble tadi. Pemenangnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Bagi Tante Jili untuk memberikan hadiah dan perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Ayo Ren. Foto. Selebrasi sih Ren, selebrasi. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya, games yang kedua adalah estafet karet. Pemenangnya adalah kelompok 2. Kelompok 2. Untuk perwakilannya, silakan maju ke depan. Om Angga yang memberikan. Ayo. Ayo selebrasi sih selebrasi. Mas Rangga ya saya ngomong Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Rek, tepuk tangan, Rek. Ayo tepuk tangan. Puji Tuhan. Nanti silakan dibagi sendiri ya dengan kelompoknya. Oke. Game sudah selesai. Saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo, kolektor, disiapno. Ini kontongnya di sini. Oke, sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan,
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, lipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami sudah melewati acara, kita sudah sharing, kita sudah games, dan sebentar lagi kita mau memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang kami berikan supaya layak kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nyanyikan lagu tertawa, hahaha. Tertawa GMS. Mari kami tenih. La. Oh ya. Dari gelap kasih tulus memberi warna, buat semua gelisah kau beriku sukacita, selalu tertawa, kau taruh lagu baru. Ayo tepuk tangan. Memuji namamu dari hatiku, kejian karimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini, dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Puji Tuhan, tepuk tangan. Oke, mungkin selanjutnya pengumuman. Jangan lupa ya guys, besok yang sekolah minggu. Terus besok datang ibadah rakyat, dress code-nya sama ya, pakai merah putih, semuanya ibadah, bukan karena ada mame, tapi memang benar-benar ibadah, oke? Terus hari Selasa kita doa kaum muda ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada di rumah atau free boleh ikut doa kaum muda. Oke, terima kasih. Dan penutup dan doa penutup kami serahkan kepada Om Angga. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu
terpujilah namamu. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan sudah menolong memberkati ibadah pemuda remaja dari awal hingga pada akhirnya ini. Dan Engkau memberkati setiap kami, generasi muda di tempat ini terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Teman-teman kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka. Kami rindu di waktu mendatang boleh ada bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan hentar tibakan di rumah dengan segala selamat. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Merdeka!